Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Hairani Tarigan, SE, MM, dosen tetap Prodi S1 Manajemen Fakultas Manajemen Universitas Asa Indonesia. Saya mengajar mata kuliah Desain Paket Wisata pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Desain paket wisata merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode mata kuliah MU2303 dengan bobot SKS 2 SKS. Desain paket wisata ini adalah mata kuliah wajib bagi program studi S1 Manajemen Perjalanan Wisata yang mempelajari proses perancangan paket perjalanan wisata secara profesional. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis kebutuhan pasar, menyusun itinerary, menghitung biaya perjalanan, serta mengembangkan paket wisata yang kreatif, bernilai jual, dan berorientasi pada kepuasan wisatawan. Kompetensi tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk memasuki industri perjalanan wisata maupun mengembangkan usaha di bidang pariwisata. Mahasiswa akan dilatih untuk memahami proses perancangan paket wisata secara komprehensif, mulai dari menganalisis potensi destinasi dan kebutuhan wisatawan, menyusun itinerary, memilih komponen layanan perjalanan, menghitung biaya dan harga jual, hingga memasarkan produk wisata. Pembelajaran dirancang agar mahasiswa mampu menghasilkan paket wisata yang kreatif, kompetitif, berkelanjutan, dan siap diterapkan di industri perjalanan wisata. Pembelajaran desain paket wisata dirancang untuk mengintegrasikan teori, praktek, dan pengalaman industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau yang biasa kita kenal dengan nama DUDI, serta siap berkarir sebagai tour planner, product eksekutif, tour operator, maupun wirausahawan di bidang perjalanan wisata. Untuk meraih capaian pembelajaran mata kuliah desain paket wisata, mahasiswa dapat mengakses berbagai bahan ajar yang disediakan melalui platform e-learning Universitas Asa Indonesia, meliputi rencana pembelajaran semester atau RPS, model perkuliahan, buku ajar, artikel pendukung, serta bahan presentasi PowerPoint. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah desain paket wisata mencakup pemahaman mengenai konsep dan komponen paket wisata, teknik penyusunan itinerary, perencanaan dan pengemasan produk wisata, pengelolaan supplier dan costing, penyusunan harga jual paket wisata, penyusunan proposal perjalanan, hingga pengembangan paket wisata yang inovatif, kreatif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar dan tren pariwisata. Selanjutnya, penilaian dalam mata kuliah desain paket wisata mencakup 3 komponen utama, yaitu ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%,
serta penugasan proyek dan aktivitas partisipatif berbasis project-based learning atau CASE method dengan bobot sebesar 50%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan beberapa indikator, antara lain pemahaman dan penguasaan konsep desain paket wisata, kemampuan menyusun dan mempresentasikan produk perjalanan wisata, kreativitas dan inovasi dalam pengembangan paket wisata, kemampuan analisis terhadap studi kasus, serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan diskusi kelas. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Hasil evaluasi juga saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik atau feedback guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, sekaligus menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan merancang dan mengembangkan paket wisata secara profesional, kreatif, dan inovatif, mampu berpikir kritis dalam menganalisis kebutuhan pasar, adaptif terhadap perkembangan tren industri pariwisata, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan industri perjalanan wisata. Demikian paparan saya mengenai mata kuliah desain paket wisata. Mari kita simak video pembelajaran yang telah dirancang untuk mencerminkan unsur DIA atau delivery, yaitu melalui penyampaian materi secara sistematis dan aplikatif mengenai perancangan paket wisata, interaction melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi, studi kasus, dan penyusunan proyek desain paket wisata, serta assessment berupa evaluasi, presentasi, dan umpan balik yang mendukung pencapaian hasil belajar secara optimal. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan dalam mata kuliah desain paket wisata. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kelihatannya segar ya, rapi, terus penuh semangat ya. Jadi kelihatannya siap menerima perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu bersama ya. Ayo berdoa bersama, dimulai. Selesai, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, saya coba mengabsen dulu. Daftar hadirnya saya lihat di sini di Siakat sudah diisi semua. Nah, berarti Anda semua sudah absen ya. Alhamdulillah masuk semua. Semangat kita hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar desain produk wisata. Ini adalah kelanjutan daripada materi kita yang sebelumnya. Ya, pada tatap muka yang ketiga ini yang kita lakukan adalah mempelajari apa itu desain produk wisata. Baik, saya mau menjelaskan dulu peta pembelajaran kita. Ya, peta pembelajaran kita akan mempelajari apa itu elemen produk wisata. Ya, ada akomodasi, ada transportasi, ada atraksi, dan sebagainya. Inilah yang kita sebut sebagai produk wisata. Selain dari yang tiga tadi, jadi produk wisata sering disebut sebagai 4A, ya. Atraksi, kemudian akses, kemudian ada akomodasi, ya, dan ancillary, ya. Oke. Baik, sekarang kita setelah mempelajari elemen produk wisata, kita juga akan membahas tentang tren terkini di dalam pengemasan produk wisata. Baru kita mempelajari tentang penerapan prinsip-prinsip desain dalam produk wisata.
sebelum memulai nih, saya boleh kasih pertanyaan dulu sama kalian sebagai pemantik? Baik, kalau begitu saya mau bertanya. Ya, saya mau bertanya. Saat ini ya, banyak wisatawan itu yang sekarang ini kan wisatawan yang banyak sekarang adalah berasal dari Gen Z dan milenial ya. Sekarang saya mau tanya, kenapa sih sekarang Gen Z dan milenial itu lebih memilih destinasi yang sifatnya experience, lebih memilih ekoturism daripada sesuatu yang sifatnya glamour? Ada yang bisa jawab? Saya. Pintar. Oke, apa Nan? Menurut saya kenapa Gen Z lebih milih experience daripada destinasi? Karena kan kalau destinasi itu kita cuma berkunjung. Tapi kalau experience kita mengetahui pengalaman selama di sana, selama kita berdestinasi di wisata seperti itu, Ibu. Ya, hampir tepat ya. Jadi Gen Z dan milenial sekarang ini yang merupakan market terbesar, pasar terbesar, mereka sudah memiliki kesadaran tinggi tentang adanya sustainable tourism. Dan mereka melakukan wisata, ya, kegiatan berwisata itu bukan lagi hanya sekedar mencari hiburan, tapi pengalaman, experience. Oleh karena itu sekarang masyarakat pariwisata dunia pun sudah menggalakkan yang namanya sustainable tourism. Bahkan sekarang bergeser lagi, nambah lagi tanggung jawabnya industri pariwisata itu menjadi regenerated tourism. Yaitu di mana semua aktivitas pariwisata itu tidak hanya berkelanjutan. Berkelanjutannya dianggap sudah oke, sudah mature gitu ya, sudah mumpuni. Tambah lagi dengan dampak. Diharapkan dengan kita mengembangkan industri pariwisata memiliki dampak kepada berbagai sektor yang ada di dalam kepariwisataan. Ya, satu, budaya. Kedua, lingkungan. Dan ketiga, dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Nah, oke. Mari kita masuk kepada halaman pertama kita, yaitu pengantarnya. Di sini kita bisa lihat bahwa paket wisata itu adalah produk wisata, semua produk wisata yang kita tawarkan kepada tamu kita, kepada klien kita. Ya, di mana tadi isinya adalah berbagai pengalaman. Jadi kalau dulu kita bilang itu adalah piknik, sekarang adalah experience. Isinya apa? Isinya adalah bagaimana dia bisa mengeksplor suatu tempat, ya, produk apa aja, komponen apa aja yang dia butuhkan, serta apa yang sekarang ini menjadi paket wisata yang relevan dengan pasar. Ya, ini dia. Produk wisata itu adalah rangkaian pengalaman wisata. Kalau dulu kita nggak ngomong begini. Dulu kita bilang produk wisata adalah 4A, selesai. Ya itu tadi ya, akses, amenities, terus kemudian activities, dan ancillary. Sekarang lebih dikaitkan dengan experience. Ya, di mana di dalamnya itu sekarang wisatawan tidak lagi membeli hotel tok, tidak lagi mau transport tok, tapi mereka cari pengalamannya apa. Biasanya pemikiran utamanya, waduh saya ini butuh healing, saya butuh eksplorasi, saya udah lama nggak update status. Itu salah satu yang sekarang menjadi salah satu pemikiran atau dasar pertimbangan daripada wisatawan. Nah, sekarang kita sebagai desainer package tour, ya, sebagai desainer paket wisata harus mampu mengenali ciri-ciri produk wisata yang baik. Ini ciri-cirinya, ya, yang baik untuk pasar kita saat ini. Pertama, dia apa? Memberi pengalaman yang jelas, ya, karena pariwisata itu sebenarnya produk pariwisata itu ada produk mimpi. Kita kan nggak bisa ngicip-ngicip dulu ya. Ini tester nih ke Bali, nggak bisa kan? Harus datang ke Balinya langsung. Oleh karena itu kita harus memberi pengalaman yang jelas, informasinya jelas, ya, gambar yang jelas. Nah itulah tugas kita nantinya, ya. Kemudian harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Kita paling update deh sekarang tren pariwisata yang ada di dunia, ya.
Dulu kan orang berwisata itu pinginnya ngelihat bangunan, pinginnya foto di depan bangunan, pinginnya merasakan satu transport aja gitu ya. Sekarang ini banyak sekali komponen yang dipadukan di dalam suatu paket wisata agar memberikan pengalaman yang cukup komprehensif bagi wisatawan. Kemudian produk wisata itu harus mudah dipahami. Jadi kalau kita bilang, wah kalau gitu kita bikin produk wisata nggak bisa ilmiah, ilmiahnya boleh jadi latar belakang, ya. Tapi pernyataan kita, statement yang kita kemas di dalam paket wisata itu harus menggunakan bahasa yang betul-betul humanis dan mudah dipahami, ya. Dan pastinya memiliki ini USP, ya, uniqueness selling point, ya, USP kalau kita singkat. Ini elemennya, ya, yang 3 ini adalah basic elemen daripada produk wisata, yaitu akomodasi, transportasi dan atraksi, kemudian ditambah lagi dengan yang 2 yaitu activities dan ancillary. Ancillary apa sih? Ancillary adalah travel agentnya, ya, mungkin juga termasuk information center dan lain sebagainya. Di mana kesemuanya itu harus saling mendukung, kita kombinasikan di dalam paket wisata. Nah, ini ada peran elemen produk wisata di dalam kemasan paket wisata itu, ya. Pertama, dia harus mampu membentuk kenyamanan wisatawan, ya. Kedua, menentukan kualitas pengalaman dan mempengaruhi kepuasan pelanggan, ya, wisatawannya. Nih, contoh daripada akomodasi. Akomodasi sekarang, ya, itu banyak banget, ya, pengembangannya dari yang dulu cuma hotel, ya. Sekarang ini rata-rata orang malah lebih senang tinggal di glamping misalnya, ya, di homestay yang menyatu dengan lokal wisdomnya, ya, di mana dia merasakan, oh ini loh kehidupan masyarakat di sini, gitu. Nah sekarang itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, jadi bagi tempat-tempat yang masih memiliki keaslian itu ya cukup beruntung karena mereka akhirnya sekarang menjadi pilihan daripada wisatawan. Tempat menginap ini sangat berpengaruh, harus memiliki pengaruh yang cukup kuat, ya, yaitu dia harus memiliki keamanan, kenyamanan, juga citra harganya si paket wisata itu dilihat dari di mana dia menginap. Misalnya kalian menginap di satu hotel bintang 5. Nggak mungkin lah kalian berharap itu harganya murah gitu. Jadi citranya sudah terbentuk sendiri. Kalau kita menginap di hotel bintang 5, means hotelnya, ya, harga paketnya ini pasti premium, gitu ya. Nggak akan sama dengan paket yang misalnya tinggalnya di hotel bintang 3. Ini si pembelinya juga udah maklum sendiri. Ya, mereka udah memahami itu. Nah, kemudian transportasi. Transportasi ini terdiri dari semua kendaraan yang bisa menghubungkan si wisatawan dari garis satu ke garis yang lain, ke titik satu ke titik yang lain, ya. Mulai dari rumah kita naik taksi atau naik kendaraan wisata ke bandara, itu sudah transportasi wisata. Kita naik pesawat atau kapal laut atau kereta ke objek atau ke negara tujuan, itu sudah masuk atau kita sudah menggunakan komponen pariwisata. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nanti kalian pelajarin ini, ya. Oke, sekarang ini atraksinya. Saya mau, sebelum kita masuk ke sini, saya mau tanya dulu nih, ya. Atau saya minta kalian bertanya deh, ya. Tadi saya udah nanya, ya. Sekarang kalian yang bertanya. Siapa yang mau nanya? Saya. Ya, silahkan. Bagaimana sih Bu caranya membuat produk wisata itu terlihat berbeda dari kompetitor, padahal destinasi yang dijual itu sama, Ibu? Ini seni daripada pengerjaan atau membuat paket wisata. Seni, the art of design of package tour. Jadi kalau kita punya satu, sekarang ini kalau ke Jakarta, ke Monas, pasti Monas aja itu semua sama kan? Tapi begitu sampai di tangan para seniman pembuat paket wisata itu, hasilnya bisa berbeda. Jadi kita di situ harus menggunakan seni dan kemudian tadi memberikan experience yang berbeda dari kompetitor kita. Jadi kalau orang datang ke Jakarta mau lihatnya Monas, foto-foto, kita bikin eksplorasi Monas.
kita walking tours di Monas, kita combine dengan activities di situ. Hasilnya apa? Dengan sentuhan tadi, paket turnya menjadi lebih berbeda. Dengan berbedanya paket tur itu, kita kasih harganya berbeda dari kompetitor kita, orang juga nggak komplain. Kenapa? Karena dia melihat ada kelebihan di dalam paket tur kita. Ya, ada yang berbeda. Wah, ini jangan-jangan lebih mahal gara-gara ini. Mereka setuju beli, gitu. Kalau orang-orang dari Eropa itu paling senang mengeksplorasi sesuatu sampai ke detail-detailnya. Kalau kita bikin terlalu global, dia nggak tertarik. Berapapun harga yang kita jual, semurah apapun. Tapi kalau kita bikin detail, penuh dengan experience, mereka akan bayar berapapun harganya. Gitu, ya? Oke. Baik, masih ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, ya kita akan melanjutkan lagi, ya ini pembahasan kita ini. Baik, sekarang kita masuk ke berikutnya, tren. Tren ini setiap tahun berganti, bukan setiap tahun, setiap generasi berganti. Dari mulai generasi baby boomers di tahun 50 sampai sekarang generasi menjelang ke Gen A, ya itu selalu berubah. Sekarang kita akan membahas tentang tren ini. Baik, ya. Siap-siap kita masuk tren? Siap. Coba. Oke, baiklah. Kalian nampaknya begitu enjoy ya menikmati mata kuliah kita hari ini ya. Mungkin karena ini nih memang benar-benar merupakan main activities ataupun main skill yang kita perlu miliki sebagai praktisi di bidang tour operator. Sekarang kita masuk kepada penutup ya. Saya mau menyimpulkan kembali bahwa hari ini Anda sudah mempelajari tentang produk wisata. Ya, apa itu inti daripada paket wisata? Apa itu trennya? Ya, kemudian elemen apa yang kita harus integrasikan di dalam produk wisata? Dan tentunya tadi ya kita kembali ke tren paket tour atau tren pasar sekarang berubah, bergeser dari yang namanya konvensional bergeser menjadi experience tour dan sustainable tourism. Bahkan kita sekarang masuk ke regenerative tourism. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua pada hari ini. Tetap semangat, kita ketemu lagi di tatap muka berikutnya. Tepuk tangan dulu. Baik, mahasiswa sekalian, pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari bahwa produk wisata bukan hanya menjual destinasi, tetapi menjual pengalaman yang berkesan bagi wisatawan. Kita juga telah memahami pentingnya elemen produk wisata, tren terkini dalam industri pariwisata, serta prinsip-prinsip dalam mendesain produk wisata yang relevan, unik, dan berdaya saing. Saya berharap materi hari ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi saudara sekalian bahwa seorang perancang produk wisata dituntut untuk kreatif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan industri pariwisata global. Untuk pertemuan berikutnya, silakan setiap kelompok mulai mengidentifikasi satu destinasi wisata dan merancang konsep paket wisata yang inovatif untuk dipresentasikan di kelas. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme saudara sekalian pada perkuliahan hari ini. Tetap semangat, teruslah berkreasi, dan jadilah insan pariwisata yang profesional, inovatif, dan berdaya saing global. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.